Coba bayangin, Indonesia kan negara agraris ya, tapi kok bisa petaninya malah terancam sama produk impor? Nah, gimana ceritanya kita bisa membalikan keadaan itu? Yuk kita bedah bareng-bareng dilema soal kedaulatan pangan dan nasib petani kita. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita perlu mundur sedikit nih, lihat dulu akar masalahnya. Karena jujur aja, selama bertahun-tahun tuh ada ironi yang gede banget di dunia pertanian kita. Ini nih pertanyaan kuncinya. Kenapa sih di negara yang katanya agraris kayak Indonesia, petani kita malah bisa-bisanya terancam oleh impor? Aneh kan? Yuk kita cari tahu gimana ceritanya ini bisa sampai kejadian. Jadi ceritanya ini mulai sekitar tahun 1995. Waktu itu pasar kita tuh, dibanjiri produk impor yang harganya jauh lebih miring. Akibatnya, udah bisa ditebak. Harga panen petani lokal anjlok, semangat bertani jadi kendor, bisa dibilang kesejahteraan petani dikorbankan demi menjaga harga pangan di kota tetap murah. Nah, para ahli punya istilah keren buat kondisi ini, jebakan pangan atau food trap. Logikanya sederhana, semakin kita bergantung sama impor, ya semakin rapuh kedaulatan pangan kita. Dan ini bukan lagi cuma soal untung rugi ekonomi loh, tapi udah menyangkut harga diri bangsa dan masa depan pertanian kita. Oke, di tengah jebakan pangan ini, pemerintah tentu nggak tinggal diam dong. Mereka meluncurkan sebuah strategi yang tegas dengan dua senjata utama. Penasaran kan gimana cara mereka merespons? Yuk kita lihat. Gampangnya gini, strateginya itu pakai perisai dan pedang. Perisai, ya seperti namanya, buat nahan gempuran impor. Sementara pedang, ini buat memperkuat petani kita dari dalam. Jadi, ini kombinasi strategi bertahan sekaligus menyerang. Cerdas kan? Terus gimana perisai ini bekerja di lapangan? Pertama, kementerian jadi penjaga datanya. Izin impor cuma keluar kalau stok dalam negeri benar-benar kurang. Kedua, semua kementerian terkait, mulai dari perdagangan, perindustrian, sampai bulog, harus satu suara, harus koordinasi. Dan yang terakhir, pengawasan di semua pintu masuk, pelabuhan, perbatasan, itu diperketat habis-habisan. Nggak ada lagi ceritanya keran impor bocor. Sambil perisainya bekerja, pedangnya juga diasah nih untuk memperkuat para petani. Caranya gimana? Macam-macam. Ada bantuan alat mesin pertanian modern, ada subsidi pupuk, bantuan benih berkualitas, jaringan irigasi diperbaiki, sampai akses modal yang dipermudah lewat QR. Tujuannya cuma satu, bikin petani kita makin produktif dan bisa bersaing. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah strategi perisai dan pedang ini beneran berhasil? Daripada nebak-nebak, mending kita lihat datanya langsung. Karena kalau kata orang, angka itu nggak pernah bohong. Coba deh lihat data ini. Menurut Global Food Security Index, di tahun 2016, Indonesia itu mencatatkan kenaikan skor ketahanan pangan paling tinggi di seluruh dunia. Luar biasa kan? Dan ini bukan klaim kita sendiri ya, ini pengakuan dari lembaga internasional. Kenaikan skor ini juga bukan sekedar angka loh. Kalau kita bedah lebih dalam, ada dua pilar utama yang naik drastis. Keterjangkauan dan ketersediaan. Artinya apa? Artinya, pangan jadi lebih banyak tersedia dan harganya lebih terjangkau buat masyarakat. Jadi dampaknya itu nyata banget, langsung terasa. Dan momentum bagus ini terus berlanjut. Nggak berhenti di situ aja. Setahun berikutnya, di 2017, peringkat Indonesia lompat lagi, naik 12 peringkat. Ini jadi bukti kalau perbaikan yang terjadi itu konsisten dan berkelanjutan, bukan cuma kebetulan sesaat. Puncak keberhasilannya mungkin bisa kita lihat di komoditas jagung. Sejak tahun 2017, angka impornya berapa? Nol besar. Ini bukan cuma soal hemat devisa triliunan rupiah loh, tapi yang lebih penting, ini langsung mendongkrek harga jual jagung di tingkat petani. Petani jadi lebih sejahtera. Bahkan, pengakuan paling bergengsi datang dari FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Mereka secara resmi mengakui keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan selama 3 tahun berturut-turut. Ini artinya, pencapaian kita ini diakui di panggung dunia. Tapi, bukan berarti perjalanan ini mulus tanpa tantangan ya. Tentu tidak. Sekarang, mari kita lihat sisi lainnya, yaitu gimana semua keberhasilan ini harus berhadapan dengan tantangan global dan juga masalah-masalah di dalam negeri. Oke, tantangan pertama itu datang dari luar negeri. Ingat, Indonesia ini kan anggota WTO, World Trade Organization. Jadi, kita nggak bisa seenaknya nutup keran impor. Setiap kebijakan harus dirancang super cermat supaya bisa melindungi petani kita, tapi nggak melanggar aturan main perdagangan global. Ini tarik ulur yang rumit banget. Kalau dari dalam negeri, tantangannya juga nggak kalah pelik. Kita ambil contoh beras, ini dilema klasik. Harga harus cukup tinggi biar petani untung, tapi di sisi lain harus tetap terjangkau buat semua masyarakat. Susah kan?
Lalu ada kedelai, bahan baku tahu tempe kesukaan kita semua, ini ketergantungan impornya masih tinggi banget. Nah, untuk gula dan daging sapi PR utamanya masih sama, gimana caranya melindungi produsen lokal kita. Oke, setelah kita lihat perjalanannya yang naik turun tadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Yuk kita coba rangkum dan petakan gimana sih hubungan antara kebijakan yang diambil dengan kesejahteraan petani. Dari tabel ini, kita bisa lihat benang merahnya dengan jelas. 3 pilar utama tadi, yaitu kendali impor, subsidi pupuk dan benih, plus bantuan alat modern, ternyata nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Mereka ini satu paket kebijakan yang saling menguatkan, dan dampaknya terbukti efektif. Kita bisa lihat langsung efeknya ke harga di tingkat petani dan produktivitas mereka. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Strategi perisai dan pedang ini kan sudah terbukti berhasil ya. Tapi tantangan ke depan itu nggak akan lebih mudah. Ada tekanan dari perdagangan global, ada juga kebutuhan pangan di dalam negeri yang terus naik. Nah, ini akan jadi ujian sesungguhnya. Apakah kita mampu mempertahankan kedaulatan pangan yang sudah diraih ini? Pertanyaan ini jawabannya ada di tangan kita semua.